Mereka tidak minta dikembalikan ke dunia untuk mengerjakan haji dan umrah. Kelamaan, perlu waktu berhari-hari untuk mengerjakan manasik umrah dan haji. Maka ibadah yang paling singkat yang bisa mereka maksimalkan untuk mengisi waktu yang terbaik, waktu prime time yang kalau seandainya Allah berikan kepada mereka ketika kembali ke dunia, waktu itu mereka akan gunakan hanya untuk satu ibadah, yaitu bersedekah, bukan yang lain. Mari kita maksimalkan potensi yang ada pada diri kita, rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Untuk apa? Bersedekah. Karena sedekah adalah kunci kebahagiaan. Ketika kita memberi sesuatu yang kita miliki kepada orang lain, itu adalah salah satu kunci kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين وفي سبيل الله وابن السبيل أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pengurus Lazismu Pusat dan juga manajemen PT Pos Indonesia, yang insya Allah seluruh hadirin yang hadir di majelis ini, mohon maaf yang besar tidak disebutkan gelarnya dan yang kecil tentu tidak akan dilupakan namanya dan pasti akan disebut oleh para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa mengurangi rasa hormat saya. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita dapat bersilaturahim pada sore hari ini. Alhamdulillah. Saya tidak tahu apakah di Jakarta dan kota lainnya sedang hujan atau tidak, tetapi alhamdulillah di Makassar mulai siang tadi hujan cukup rata, ya, walaupun tidak terlalu besar, tetapi merata dan awet sampai saat ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah di tengah ya istirahat kita, hari libur kita di weekend, kita masih menyempatkan dan menyisihkan waktu yang terbaik yang kita miliki sebagai karunia pemberian dari Allah untuk hadir di majelis ilmu di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersalawat salam kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabatnya, dan insya Allah mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, para donatur, para muhsinin, wal muhsinat,
jajaran PT Pos Indonesia dan Lazismu, ajaran Islam adalah berdasarkan wahyu dari Allah. Keistimewaan dan keunggulan Islam yang paling besar adalah dia sebagai agama wahyu, bukan agama budaya. Apa maksudnya Pak Ustadz? Saya ingin mengatakan, dan itu ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu surat Al-Maidah ayat 3. Dan Allah Ta'ala berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah adalah Al-Islam. Sebagaimana yang ada dalam surat Ali Imran ayat 18. Islam sebagai agama wahyu mendasarkan seluruh ajarannya, baik yang global maupun yang terperinci, kepada sistem wahyu dari Allah. Apa itu wahyu? Wahyu itu adalah segenap atau seperangkat informasi yang langsung datang dari Allah, pemilik dan pencipta alam semesta, yang maha mengetahui tentang kemaslahatan untuk menegakkan hidup yang baik di atas muka bumi ini, yang menjadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi, sehingga Allah menurunkan seperangkat aturannya. Dan aturan itu bersifat final, mengikat, bukan hanya keputusan MK yang final and binding, ya, dan itu sebenarnya ya agak menandingi Allah itu. Kalau tidak ada yang merevisi ataupun apa namanya meralatnya jika keliru keputusan itu. Tapi wahyu Allah ini adalah bersifat abadi, kekal, informasi yang valid, sebagaimana wahyu dalam agama Islam itu diterima oleh Rasulullah melalui perantaran malaikat Jibril alaihi salam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Islam adalah agama wahyu, bukan agama budaya. Tidak pernah mendasarkan ajarannya kepada seperangkat hasil pikiran atau olah pikir, olah rasa, dan olah jiwa dari manusia yang serba relatif, yang serba lemah, dan terbatas dalam pikiran maupun perasaannya. Tapi Islam adalah agama wahyu yang Allah turunkan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Salah satu tujuan Allah turunkan agama Islam ini adalah untuk memperbaiki nasib dan kondisi orang-orang yang tertindas. Islam ini agama yang sangat concern, memberikan perhatian, ya, untuk mengentaskan orang-orang miskin, mengentaskan kaum du'afa. Ya. Itulah pesan Allah dalam Al-Quran ketika banyak sekali di surat-surat yang turun di Makkah, surat Makkiyah. Allah turunkan, ya, bukan hanya ayat-ayat yang berisikan tentang pengenalan atau mengenalkan Allah sebagai Rabbul Alamin yang wajib untuk kita sembah. Tidak boleh kita musyrik, menduakan, ya, menyetarakan Allah dengan selainnya. Tetapi juga sebagai konsekuensi dari ibadah tauhid kita kepada Allah, dari konsep tauhid, ya, kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, Allah menetapkan bahwa seluruh umat manusia itu hakikatnya berasal dari sumber yang satu. Ya, dialah Allah Ta'ala yang menciptakan seluruh manusia, seluruh bangsa, seluruh suku. Maka di dalam surah Al-Hujurat ayat 11, Allah berfirman, Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai sekalian manusia, coba lihat.
ungkapan, wahai seluruh manusia. Al-Quran ini ya menyapa seluruh umat manusia, tidak diskriminatif, tidak pilih-pilih, dan tidak tebang pilih. Seluruh manusia di hadapan Allah sama. Sungguh kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dan kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tetapi ingat, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dihargai oleh Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah taala adalah mereka yang paling taat, mereka yang bertakwa, dalam artian mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Manusia ini seluruhnya diciptakan oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 1. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Rabbmu, kepada pencipta kalian, kepada pemberi rizki kalian, kepada pengatur hidup kalian, kepada pembimbing yang menurunkan wahyu untuk kalian. Ittaqu rabbakum. Siapa Allah itu yang wajib kalian takwa kepadanya? Dialah yang menciptakan kalian dari satu jiwa. Dan yang menebarkan wabasta minhuma. Menebarkan dari sepasang laki-laki dan perempuan. Rijalan katsira wa nisa. Keturunan, anak keturunan Adam, laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam Islam itu kita mengenal adanya persaudaraan universal umat manusia. Tidak membeda-bedakan ras, tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan bahkan keyakinan yang dianut oleh mereka. Meskipun Islam menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Meskipun Islam menegaskan, inna dina indallahil Islam. Tetapi dalam urusan kemanusiaan yang universal, umat Islam diajarkan untuk saling tolong-menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kalian, saling tolong-menolonglah kalian ya, untuk berbuat kebajikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Al-Qur'an merumuskan bahwa manusia ini adalah sebuah keluarga besar yang berasal dari sumber yang satu, yaitu keturunan Adam dan Hawa, yang Allah ciptakan semua sarana dan prasarananya untuk kehidupan manusia ini, maka kita memiliki sharing tanggung jawab bersama. Kita diberikan tugas dan tanggung jawab oleh Allah untuk memiliki apa? Perasaan sebagai keluarga manusia yang sama. Apapun agamanya, apapun rasnya, apapun suku dan bangsanya. Kita harus memiliki tanggung jawab, bahkan kita harus memiliki apa? Perasaan sharing tentang nasib dan masa depan umat manusia itu sendiri. Maka di dalam Al-Quran, kita diajarkan untuk apa? Untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk berzakat. Sebagai apa? Sebagai wujud kepedulian sosial kita. Bahkan konsep wahyu dalam Islam itu, hadirin rahimakumullah, menyatakan, dan ini mohon maaf, ya, tidak ada atau jarang disentuh, baik itu oleh apa namanya ajaran di luar Islam ataupun pemikiran filsafat dan lain sebagainya, yang menyatakan tegas seperti yang ada dalam Al-Quran, wa fi amwalihim haqqum ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta mereka, di dalam harta kita ini, itu ada hak tertentu. Hak bagian yang Allah titipkan
Di dalam harta kita, ternyata itu bukan punya kita. Allah sengaja titipkan hak tertentu itu, hakum maklum, ya, bagian yang dimiliki oleh siapa? Yang sejatinya itu adalah milik lisaili, milik orang miskin yang meminta-minta, wal mahrum, dan orang miskin yang tidak meminta-minta, alias dia menyembunyikan identitas kekurangan atau kemiskinannya. Saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, begitu mulianya agama wahyu ini. Allah yang menciptakan manusia. Allah yang telah menciptakan semua rejeki untuk manusia. Rejeki kita tidak akan tertukar. Kenapa? Sejak awal Allah ciptakan langit dan bumi ini beserta seluruh isinya, Allah telah menetapkan wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lisa'ilin. Sebagaimana ditegaskan dalam surah Fussilat dari ayat 10 sampai seterusnya. Allah telah menetapkan kadar bagian seluruh rezeki, seluruh makhluk. Tidak akan ada yang kekurangan. Tidak akan ada yang tertukar rezeki itu. Maka itu kenapa Islam melarang kita untuk mengambil hak orang lain. Mengapa Islam melarang kita untuk mencuri, merampok, merampas, berbuat korupsi. Karena kita harus punya keyakinan bahwasanya masing-masing kita ini sudah punya rezeki dari Allah. Dan rezeki kita tidak akan tertukar. Dan kita tidak boleh ya mengambil haknya orang lain. Oleh sebab itu, ketika Allah menggarisbawahi dan menekankan bahwa di dalam harta kita terdapat hak tertentu yang sesungguhnya itu dimiliki oleh orang miskin. Sebagaimana ditetapkan dalam surat Az-Zariyat ayat 19 itu, lisaili, mereka yang meminta-minta. Wal mahrum, atau mereka yang enggan untuk minta-minta dan menyembunyikan identitasnya. Itu tugas dan tanggung jawab kita sebagai sesama manusia, sebagai sesama muslim, untuk memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Dalam Islam tidak dianggap sebagai seorang muslim. Kata Nabi SAW, ketika dia di malam hari tidur dalam keadaan perutnya kenyang, sementara tetangganya kelaparan. Subhanallah. Betapa mulianya ajaran Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya. Maka ayat-ayat di surat Makkiyah, di antaranya surah Al-Ma'un yang menjadi ideologi gerakan, satu di antara ideologi gerakan Perserikatan Muhammadiyah itu ada terinspirasi dari surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidak tanggung-tanggung Allah mengatakan, tidakkah engkau perhatikan wahai Muhammad, siapa orang-orang yang telah mendustakan agama? Ya? Siapa yang mendustakan agama? Apakah mereka yang mendustakan agama itu orang yang tidak beriman pada Allah? Yang tidak percaya hari kiamat? Ya. Yang tidak percaya kepada Rasul? Atau kitab suci Al-Quranul Karim dan kitab-kitab samawi lainnya yang pernah Allah turunkan kepada para nabi dan rasul sebelum Muhammad SAW? Ternyata ayat itu mengatakan bahwa orang yang mendustakan agama itu siapa? Bukan hanya berdimensi teologis seperti kita mendustakan rukun iman yang 6. Tapi di surat Al-Ma'un ini, subhanallah. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Fadzalika, siapa orang yang mendustakan agama itu? Dialah alladhi yadu'ul yatim. Mereka yang menelantarkan anak-anak yatim. Anak yatim adalah anaknya umat Islam. Karena kita adalah keluarga besar muslimin. Kalau ada seorang anak yang lahir, ayahnya sudah meninggal, atau ibunya sudah meninggal dunia, atau kedua-duanya meninggal dunia, ya, sementara dia masih di bawah umur, belum mencapai akil balik, maka tugas dan tanggung jawab bersama seluruh umat Islam yang ada di tempat itu, yang ada di wilayah itu, dan ada di negara itu, wajib untuk menyantuni anak yatim.
Sebagaimana konstitusi kita juga menyatakan bahwa orang-orang miskin, anak-anak yatim, itu harus dipelihara dan merupakan tanggung jawab negara. Itulah ajaran Islam. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan orang yang mendustakan agama itu, kata Allah, mereka yang tidak mendorong, tidak terdorong, tidak memberikan makanan bagi orang-orang miskin. Ini penting, it'amut ta'am. Salah satu isi pidato politik Rasulullah ketika beliau sampai di Madinah setelah hijrah dari Makkah ke Madinah. Saudara tahu apa pidato politiknya Rasulullah? Apakah beliau melakukan glorifikasi tentang dirinya? Apakah dia mendaku-daku sebagai pahlawan revolusi? Tidak. Apakah dia memerintahkan untuk membangun monumen dan patung-patung untuk kebesaran dan kultus dirinya? Tidak. Pidato pertama Rasulullah di negeri Madinah ketika dia baru masuk negeri Yathrib yang berubah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Bagaimana diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Salam. Waktu itu dia masih beragama Yahudi. Ya, Yahudi ini tergopoh-gopoh ingin datang melihat langsung sosok Muhammad SAW yang dikabarkan sebagai Nabi akhir zaman itu. Ketika dia melihat dari kejauhan sosok Muhammad itu, dia langsung terpesona dan kagum. Innahu laisa biwajhin kadzab. Wajah Muhammad, kata Abdullah bin Salam ini, ketika dia masih beragama Yahudi, belum masuk Islam. Wajah Muhammad adalah sungguh dia bukan wajahnya seorang pendusta. Satu, ini kekaguman tentang sosok yang membawa risalah Islam. Lalu yang kedua, Abdullah bin Salam meriwayatkan isi pidato Nabi SAW ketika pertama kali menyampaikan pidato penting di Madinah setelah hijrah. Ayyuhan nas. Ya. Ini riwayatnya orang Yahudi nih. Tapi setelah itu dia masuk Islam kan. Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Kata Rasulullah SAW. Afsus salam. Tebarkanlah kedamaian. Tebarkanlah ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kamu berjumpa dengan orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal, Nabi mengatakan, afsus salam. Tebarkanlah kedamaian. Ucapkanlah assalam. Salam sejahtera untuk kalian. Itulah agama Islam, dinus salam. Agama yang penuh dengan perdamaian dan kedamaian. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Wa at'imut ta'am. Berikanlah makan kepada orang miskin. Orang yang kelaparan. Beri makan. Ya, subhanallah. Itu pesan Rasulullah. Yang kedua. Maka di dalam Al-Quran mengatakan, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Salah satu bentuk teologi akidah Islam adalah mereka, orang-orang Muslim itu, selalu memberi makan kepada siapa? Ala hubbihi. Makanan yang disukai loh ya. Bukan makanan yang sisa. Bukan makanan yang tidak kita makan. Lalu kita berikan kepada orang lain. Bukan makanan yang sudah basi. Nauzubillah. La, tidak, tidak. Tapi Al-Quran mengatakan, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Makanan yang dicintai dan disukai. Kalau saudara makan sop, ya, kambing, kaki kambing, itulah makanan yang saudara berikan kepada saudara, kita orang miskin. Kalau saudara suka makan kebuli kambing, Anda memberikan itu kepada saudara yang miskin, itu berarti Anda mewujudkan firman Allah ini. Kalau saudara makan ayam geprek yang nikmat, saya tidak ingin menyebut nama brand-brand, ya, produk fast food ayam dari barat ya, karena kita sedang boykot mereka, mendukung Israel. Ya. Maka saudara berikan makanan yang Anda senangi itu kepada saudara Anda, tetangga Anda yang miskin, yang kelaparan, maka Anda wujudkan ayat ini.
wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Miskinan kepada orang miskin, wa yatiman kepada anak yatim, wa asiran dan kepada tawanan perang. Subhanallah. Tawanan perang diperlakukan oleh syariat Islam dengan sangat mulia. Bahkan harus diberikan makanan dari apa yang kita makan. Diberikan pakaian seperti yang kita pakai. Diberikan minuman seperti yang kita minum. Dan subhanallah, akhlak para pejuang Palestina yang menjadi sorotan dunia pada saat ini ketika mereka perlakukan tawanan-tawanan mereka. Ya, sebagaimana divideokan, diviralkan di media sosial. Tawanan Israel itu ternyata mereka dimuliakan. Mereka diberikan fasilitas. Mereka bahkan diberikan buah-buahan, minuman. Yang para pejuang itu ketika kehausan dan ingin buah-buahan itu, mereka minta izin kepada tawanan itu, saudara. Karena itu sudah menjadi hak milik mereka. Itulah syariat Islam. Memberikan makanan kepada anak yatim, orang miskin, dan tawanan dari makanan yang kalian sukai. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Tetap kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat agama wahyu ini. Risalah suci satu-satunya yang datang dari Allah Ta'ala. Tidak ada ajaran manapun di dunia ini ya, seperti yang diajarkan oleh Islam. Sebagaimana digambarkan oleh Al-Quran dan ditetapkan dalam sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kembali kepada hadis pidato Nabi SAW. Afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah yang ketiga, salatlah kamu di malam hari pada saat orang tertidur pulas. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk ke dalam surga Allah dengan penuh kedamaian dan kesejahteraan. Subhanallah. Jadi baik di ayat Makkiyah maupun di periode Madinah, Nabi menekankan pentingnya hablum minan nas yang baik. Kepedulian sosial itu ditekankan oleh Rasulullah SAW. Ini yang membangun segregasi di dalam komunitas Muslim. Bahkan komunitas Muslim itu tidak menutup diri, tidak mendiskriminasi umat agama lain. Tidak pernah Islam mengajarkan kalau kita memberi bantuan kepada mereka yang tertimpa bencana alam, apa agamamu? Tidak pernah Islam mengajarkan demikian. Tidak pernah Islam meminta kita untuk menanyakan apa agamanya, apa kepercayaannya, apa bahkan perilaku mereka. Semua yang tertimpa musibah dan bencana dalam keadaan mereka membutuhkan pertolongan itu, semua wajib kita bantu dan kita ulurkan tangan kita kepada mereka. Subhanallah. Di dalam Al-Quran, berinfak ya, dengan cara yang terbaik adalah bagian dari sifat ibadur rahman. Hamba-hamba pilihan Allah yang maha pengasih, penyayang. Kita tengok di surat Al-Furqan, ayat 67. Setelah di ayat 62, memulai dengan apa? Siapa itu ibadur rahman wa ibadur rahmanil ladina yamsuna alal ardi hauna. Ya, itu semua sifat-sifat ciri ibadur rahman, hamba-hamba yang dicintai Allah yang maha rahman. Di antaranya satu yang disebut nomor 5 di ayat 67 apa? Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka adalah orang-orang yang apabila berinfak mereka tidak berlebih-lebihan dan juga tidak kikir. Mereka berada dalam posisi pertengahan. Ya, infak di jalan Allah Subhanahu wa taala ini sangat luar biasa. Menjadi salah satu ciri daripada ibadur rahman.
Sebagaimana Allah juga menyebutkan kriteria kegemaran untuk berbagi, peduli kepada sesama dengan infak fisabilillah. Infak fisabilillah bukan hanya dalam konteks berperang, jihad, kita menyumbangkan harta kita. Ya. Bukan hanya dalam konteks kita membangun fasilitas pendidikan, sosial, dakwah, keumatan. Tapi infak juga di situ disebutkan dalam konteks untuk apa? Untuk memberikan apa namanya kebaikan dan kemaslahatan kepada orang-orang yang butuhkan, orang-orang miskin, anak yatim, ya, orang-orang yang terlantar, orang-orang duafa. Maka disebutkan salah satu sifat hamba Allah. Kalau kita lihat dalam surat Al-Isra, ya, ayat berapa itu? Kurang lebih ayat 32 ya. Kalau tidak salah ini, tolong dibenarkan, tolong diluruskan ya. Itu adalah ketika Allah Taala menyatakan wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal bast fataqauda maluman mahsura. Di awal surat Al-Isra Allah menyebut ibadan lana ayat 5. Nah, kalau kita bicara saat ini kan kondisi perang di Gaza ya, penjajahan Israel atau Palestina, bagaimana respon pejuang Palestina ini untuk merebut kemerdekaannya. Kita teringat ayat 5 surat Al-Isra, yaitu mereka hamba-hamba Allah yang memiliki kekuatan yang dahsyat, ibadan lana uli ta'sin syadid, yang akan mengalah, yang telah dan akan mengalahkan kesombongan, arogansi Yahudi Bani Israel. Apakah dulu yang terjadi zaman Rasulullah maupun yang akan terjadi di akhir zaman. Itu sifatnya adalah ibadan lana uli ba'sin syadid. Hamba-hamba kami yang menyembah kami, yang mentauhidkan kami, yang memiliki kekuatan yang dahsyat, itu salah satu karakternya disebutkan di dalam rangkaian ayat-ayat berikutnya di surat Al-Isra adalah wala taj'al yadaka. Hai hamba-hambaku, jangan kamu jadikan tanganmu itu terbelenggu. Terbelenggu di leher, arti apa? Pelit, pikir, nggak mau apa? Memberi, nggak mau memberi. Nah, kalau memberikan begini, kita berikan. Tapi ini tangannya, nah, dibelenggu, diikat di lehernya. Itu tanda kekikiran. Wala tabsutha kullal basti. Demikian pula, jangan sebaliknya. Kamu mengeluarkan, menginfakkan sesuatu, itu kemudian dibuka selebar-lebarnya. Sehingga apa? Fataqauda maluman mahsura. Sehingga kamu akan uh, menyesal dan merasa tercela. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka di dalam Al-Quran itu ada 32 ayat ya yang selalu ya mengikat, menyatukan aktivitas ibadah sholat dengan zakat. Aqimus sholah wa atuz zakat. Aqimis sholah wa atiz zakat. Yuqimuna sholata wa yu'tuna zakat. 32 ayat tuh. Subhanallah. Jadi aktivitas sholat kita tidak akan sempurna kalau kita tidak berzakat. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, khalifah pertama, pasca wafatnya Rasulullah SAW, beliau mengatakan, Wallahi, ya, la'uqatilanna qawman farraku baina salati wa zakat. Demi Allah, aku akan memerangi siapa saja yang mengaku muslim, tetapi dia memisahkan antara solatnya dan zakatnya. Dia mau solat, tapi tidak mau bayar zakat. Aku akan perang. Subhanallah. Ya. Artinya apa? Solat dan zakat ini adalah melambangkan hubungan vertikal kita dengan Allah dengan solat yang baik. Dan hubungan horizontal kita juga harus baik dengan sesama manusia. Hablum minallah kita bagus, dan hablum minannas kita juga bagus. Kita tidak boleh hanya bagus hablum minallah, tapi hablum minannas kita buruk.
Atau sebaliknya, hablum minan nas kita bagus, peduli sosial, peduli kepada sesama, suka berbagi, tapi dia tidak punya iman kepada Allah. Dia tidak punya hubungan vertikal dengan Allah yang dilambangkan dengan sholat. Itu juga tidak benar. Yang benar adalah mereka Muslim yang selalu mengikat dan mengeratkan aktivitas sholatnya dengan zakatnya. Saudara kita rahmati Allah Ta'ala. Maka refleksi kita di akhir tahun, ya, kita akan segera meninggalkan tahun 2023. Kita harus bermuhasabah. Ya. Kenapa? Karena manusia ini akan dicatat baik dan buruknya itu tergantung warisan amal apa yang sudah dia lakukan. Ya, ya dalam surat apa? Surat Yasin kan jelas. Sanaktubu ma qaddamu wa atharahum. Kan ada istilah ayat itu. Kami akan tulis, ya, apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan, dan asarnya. Ya, kita ingin memiliki asar, jejak peninggalan yang baik. Kita ingin menjadi tutur buah kata yang baik bagi orang-orang yang ada sepeninggal kita. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannati na'im wa la tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah untukku tutur kata yang baik yang diucapkan oleh generasi sepeninggal aku kelak. Bagaimana kita bisa menjadi tutur kata yang baik buat generasi penerus kita? Yaitu dengan meninggalkan jejak-jejak kebaikan. Jejak kebaikan yang paling istimewa adalah dengan berzakat, berinfak, bersedekah, dan berwakaf di jalan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena tidak ada satu amal saleh yang ingin dikerjakan oleh setiap orang di akhirat yang timbangannya minus, kecuali mereka ingin dikembalikan ke alam dunia ini hanya untuk mengerjakan satu amal ibadah. Itu adalah ibadah sedekah. Sebagaimana dicantumkan oleh Allah dalam surah Al-Munafiqun di ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya yawmun min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai orang-orang beriman, berinfaklah kamu dari sebagian rezeki yang kami berikan kepada kalian. Sebelum datang kematian menjemput kalian. Kalau kematian itu sudah tiba, lalu kemudian kalian akan dihisab oleh Allah Ta'ala di hari perhitungan amal, di hari pembalasan, yaumuddin, yaumul jaza. Apa yang akan terjadi? Fayaqula rabbi laula akhartani, ya Allah, mereka pasti akan meminta dan mendesak kepada Allah, mengiba kepada Allah. Wahai Tuhanku, sekiranya Engkau berikan kami waktu tenggat, berikan waktu tunda kepada kami, kembalikan kami ke dunia ini, tempat dulu kami bisa beramal. Tapi sayang beribu sayang, kesempatan yang sudah Allah berikan tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, tidak digunakan dengan semaksimal. Maka orang itu akan menyesal. Dan di akhirat dia akan meminta, mengemis di hadapan Allah. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? Agar aku bisa bersedekah. Dan supaya aku menjadi orang soleh. Kenapa pertanyaannya? Apa rahasianya? Orang yang sudah mati, orang yang kekurangan timbangan amal dan pahala di sisi Allah,
Mereka ingin dikembalikan di dunia dan hanya ingin mengerjakan satu ibadah saja, yaitu ibadah sedekah. Karena ibadah sedekah adalah ibadah yang paling singkat. Sholat, saudara butuh apa? Wudhu. Perlu ada gerakan dari takbiratul ihram sampai salam. Itu butuh waktu. Ya. Puasa Senin Kemis, puasa Ramadan, nggak diminta oleh mereka agar dikembalikan di dunia untuk puasa Senin Kemis, puasa Ramadan. Kelamaan. Sementara mereka punya waktu sebentar. Mereka tidak minta dikembalikan ke dunia untuk mengerjakan haji dan umrah. Kelamaan. Perlu waktu berhari-hari untuk mengerjakan manasik umrah dan haji. Maka ibadah yang paling singkat yang bisa mereka maksimalkan untuk mengisi waktu yang terbaik, waktu prime time yang seandainya Allah berikan kepada mereka ketika kembali ke dunia, waktu itu mereka akan gunakan hanya untuk satu ibadah, yaitu bersedekah, bukan yang lain. Maka mari kita maksimalkan potensi yang ada pada diri kita, rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Untuk apa? Bersedekah. Karena sedekah adalah kunci kebahagiaan. Ketika kita memberi sesuatu yang kita miliki kepada orang lain, itu adalah salah satu kunci kebahagiaan. Ya. Ketika kita memetik hasil dari sedekah kita nanti di akhirat, yang kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Innal ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Ketika amal sedekah kita, infak kita dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala seperti buah tanaman yang kita tanam yang berbuah menjadi 70 kali lipat, menjadi 700 kali lipat, bahkan dilipat gandakan dengan cara yang hanya Allah ketahui. Kita akan mendapatkan kebahagiaan itu di yaumil qiyamah. Ketika kita melihat ternyata sumbangan kita, infak kita, kita berikan kepada fakir miskin, beasiswa untuk anak-anak duafa, lalu mereka berhasil mengentaskan diri dari kemiskinan. Lalu anak-anak duafa ini yang kita berikan beasiswa, mereka menjadi anak-anak yang hebat, yang berbakti kepada agama, negara, dan negaranya, bangsanya. Kita baru akan merasakan kebahagiaan itu luar biasa. Bukan untuk dipamerkan, bukan untuk ditonjol-tonjolkan, tetapi kita berharap itu akan menjadi saksi kita di yaumil qiyamah. Akan memperberat timbangan amal kita dengan sedekah itu, agar Allah tolong kita pada hari ketika tidak ada pertolongan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun min Allah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz ini atas paparan materinya. Buat Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand atau boleh langsung on videonya. Dan untuk kali ini akan diadakan untuk 3 penanya.
Ya, teman-teman. Ya, boleh kepada Bapak Muhammad Kalbahi, boleh langsung. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Asmar Asa dari STKIP Muhammadiyah Kalabahi. Kami di sini di STKIP Muhammadiyah Kalabahi ini ada di Kabupaten Alor, tepatnya di Provinsi NTT. Dari pemaparan yang Bapak sampaikan tadi, yang ingin saya tanyakan itu adalah apakah kami mahasiswa S1 yang nanti setelah selesai, apakah bisa gitu mengatasnamakan Ortom Muhammadiyah atau sebagai kader IMM Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah bisa memakai nama itu untuk melanjutkan pendidikan seperti S2 mungkin di beberapa perguruan tinggi yang ada di Jawa, mungkin di Universitas Ahmad Dahlan atau di uh, Universitas Aisyah, seperti itu Pak. Terima kasih. Itu yang ingin saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita kumpulkan dulu kali Ustaz ya. Baik, silakan. Gimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya lagi? Pak izin, Ya, boleh Bapak Trianta. Yanta ya. Terima kasih Pak Ustadz. Izin tentang zakat Mana? ya. Zakat itu kan biasanya ya di sering yang kita dengar itu kan wajib bagi yang mampu gitulah ya. Yang Ya, tapi kan dalam kehidupan sehari-hari gitulah Pak Ustadz ya. Kan banyak juga yang maksudnya kan zakat itu kan sebetulnya filosofinya untuk membersihkan harta kita ya Pak Ustadz ya. Nah kan banyak juga yang taruhlah lah masyarakat yang kurang mampu. Tapi kan dia sebetulnya secara apa ya? Secara logik juga kan harus dibersihkan juga harta dia ya. Apakah dia juga harus berhak zakat? Karena kemungkinan juga kan apa masyarakat yang kurang mampu itu kan memperoleh penghasilannya kan bisa jadi kan apa dengan apa mengorbankan misalnya lah ya yang jualan di apa di pinggir-pinggir jalan itu kan sebetulnya kan apa menyita atau menggunakan hak orang lain gitulah ya Pak Ustadz ya. Nah, apakah itu juga bisa di apa menjadi apa ya semacam rujukan itu untuk bahwa yang nggak punya pun harus membersihkan hartanya gitu supaya hartanya dibersih gitu loh. Itu Pak Ustadz, terima kasih. ya. Baik. Dua dulu ya, kita tanggapi. Boleh Ustaz. Baik, terima kasih. Pertama kepada Bung Asmar, ya, dari Alor, NTT. Ya, ini pertanyaan sebenarnya cocok kalau ditanyakan kepada Majelis Dikti ya, yang membidangi masalah pendidikan tinggi di Perserikatan Muhammadiyah. Tapi kalau boleh saya memberikan pandangan, bahwasanya tentu saja ya, apalagi kader muda, angkatan muda Muhammadiyah, apalagi aktivis IMM dan sebagainya, ya Ortom Muhammadiyah tentu sangat diharapkan para kader muda Muhammadiyah ini harus memiliki kualitas yang excellent, bukan hanya kualitas yang cukup, tapi persyarikatan ini memerlukan kader-kader yang berkualitas unggul. Caranya bagaimana? Dengan terus meningkatkan mutu, ya, kualitas di bidang pendidikan. Ya, tidak cukup hanya dengan S1. Walaupun S1 itu juga sudah patut kita syukuri, karena betapa banyak
di daerah kita masing-masing yang mereka sendiri belum bisa mengenyam sampai pendidikan selesai S1. Nah, ini pertama harus kita syukuri terlebih dahulu bahwa Bung Asmar sudah mampu menyelesaikan S1. Kalau saran saya segera ambil program S2-nya dimanapun itu, mau di Jawa, mau di luar Jawa, sama saja, ya. Yang penting ada program pasca sarjana di situ. Kemudian jika kurang mampu untuk biayanya, bisa mengajukan ke pihak kampus untuk beasiswa mahasiswa yang memerlukan, yang kurang mampu, ya nanti akan dibantu oleh Lazismu sebagai salah satu bentuk apa namanya kanalisasi, ya untuk bantuan-bantuan sosial di Perserikatan Muhammadiyah. Tentu salah satunya adalah dalam bidang pendidikan. Jadi beasiswa kader. Nah, nanti kalau beasiswa kader, tolong ingat janjinya ya kepada Perserikatan. Kalau menjadi beasiswa kader, bahwa Anda harus kembali ke Muhammadiyah, harus membesarkan ya Muhammadiyah di wilayah daerah Anda, ya, karena itu menggunakan dana umat yang dihimpun melalui lazismu atau melalui dana sosial yang ada di kampus masing-masing, ya menjadi beasiswa kader. Nah itu jadi nanti kalau misalnya diberikan kesempatan itu, jangan lupa manfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, belajar dengan baik, ya mendapatkan prestasi yang bagus, lalu jangan lupa kembali ke daerah, kembali ke tempat asal, membangun ya daerah asal, membangun, membesarkan Muhammadiyah di situ agar lebih apa? Lebih berdaya dan lebih menebarkan kemaslahat untuk rakyat banyak. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua, nah ini menarik tentang batasan siapa yang mampu untuk berzakat. Begini ya, kalau zakat itu ada aturannya, batasannya, siapa yang wajib zakat, ya, yaitu mereka yang sudah mencapai nisab, hartanya mencapai nisab. Nisab itu batas minimal, ya, harta itu dikenakan zakat. Yaitu kalau harta ya, berupa emas atau dikonversikan dari emas, itu jumlahnya 85 gram kurang lebih emas. Berarti sekitar 85 juta sekian kalau sekarang. Itu harta saldo bersih dari pendapatan setahun. Sudah dikeluarkan untuk makan, minum, biaya pendidikan anak, biaya kesehatan keluarga, biaya listrik, air, rumah, gas. Jadi keperluan-keperluan dasar kita sudah diambil dari apa? Dari harta kita, dan masih ada saldo sisa per tahun itu minimal ya sejumlah harta yang setara dengan 85 gram emas. Maka itu wajib dizakatkan. Ya, saldonya ada 85 juta sekian sampai lebih, apakah 100, apa masih ada saldo 200 juta, mungkin saldonya juga berapa miliar gitu ya. Nah itu yang wajib kena zakat. Nah, itu aturan zakat memang begitu. Dan sudah genap 1 tahun. Itu wajib dikeluarkan. Nah, bagaimana dengan mereka yang kurang mampu atau pedagang kecil, UMKM, yang penghasilan hariannya juga pas-pasan? Mereka bisa, mereka punya kesempatan untuk berinfak, ya, karena keutamaan berinfak, bersedekah itu bukan hanya untuk orang kaya saja. Kalau zakat, iya, hanya bagi yang mampu, yang mencapai nisabnya. Ya. Tapi sedekah, infak, wakaf, itu tidak harus orang kaya. Ya. Orang tidak mampu bisa sedekah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bagaimana Allah mengatakan, mereka memprioritaskan orang lain
daripada diri mereka sendiri, meskipun mereka sangat memerlukan makanan atau uang yang mereka infakkan itu. Jadi bisa dengan mekanisme sedekah dan zakat dan infak yang tidak ada batasan minimal harus punya harta sekian, nggak ada. Wakaf itu bisa dilakukan siapa saja. Bukan hanya orang kaya yang punya banyak aset, punya banyak tanah, dia wakafkan. Enggak. Wakaf itu bisa dengan wakaf uang. Seberapapun wakaf uang itu. Misalnya lagi semua membuka program wakaf produktif, wakaf uang. Menghimpun dana umat dalam bentuk wakaf. Ya, apa namanya, kira-kira seperti dana, apa namanya, seperti dana abadi. Ya, itu semua orang bisa berwakaf. Minimal misalnya ditetapkan oleh Zismu 50.000. Ya, 50.000 rupiah. Wakaf uang, wakaf produktif. Nanti untuk dibangun apa, proyek pertanian atau pembangunan gedung untuk disewakan atau pembangunan pasar, mall, rumah sakit, ya, ya yang mana apa namanya keuntungannya, ya itu akan dikembalikan kepada umat berupa apa layanan kesehatan gratis, eh, apa namanya kredit mikro dengan Qardul Hasan dan seterusnya itu jadi wakaf dan itu bersifat abadi kekal. Apakah dalam bentuk pertanian peternakan yang itu digunakan hasilnya untuk apa memberi makan fakir miskin. Kita berwakaf nilainya 50.000 kecil. Ya, sekarang kan ukuran 50.000 pasti dimiliki dong. Tidak hanya orang kaya, yang penghasilan pas-pasan pun pasti punya kelebihan 50.000 dalam 1 minggu atau 1 bulan. Kan? Jadi sangat bisa. Jadi tidak dimonopoli hanya untuk orang kaya saja, infak dan sedekah itu. Ya, infak dan sedekah itu serta wakaf bukan monopoli orang kaya. Bisa dilakukan oleh semua lapisan umat. Bahkan anak kecil yang dia tidak punya uang sendiri, tidak belum bisa bekerja, menghasilkan uang sendiri, dia bisa berwakaf. Uang jajan dari orang tuanya, dia sisihkan, dia bisa berikan infak untuk Palestina misalnya. Ya, padahal dia kan masih kategorinya kan tanggungan orang tuanya. Bukan orang kaya, bukan orang mandiri. Ya, dia sisihkan uang jajannya untuk wakaf Quran misalnya. Boleh. Bahkan sangat dianjurkan. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, ada pertanyaan Ustadz di kolom chat. Pertanyaannya tadi yang pertama tentang zakat profesi, bagaimana syarat dan ketentuannya, terus apakah haulnya itu per bulan atau per tahun. Pertanyaan yang kedua itu dari Zahra, bagaimana cara agar kita bisa ikhlas memberikan kepunyaan kita yang terbaik untuk orang lain. Terus pertanyaan yang ketiga, bagaimana meyakinkan orang bahwa zakat itu bisa berdampak langsung bagi kehidupan muzakinya. Begitu. Hmm. Baik. Eh, itu satu dulu ya. Nanti tolong pertanyaannya diulangi lagi nih. Tadi yang pertama apa? Eh, Syarat dan ketentuan zakat profesi dan Hmm. Oke. itu per bulan. Baik. Tentang zakat profesi. Eh, Jenis harta yang wajib dizakatkan, kalau menurut sunnah, hadis-hadis Rasulullah, itu kan hanya beberapa saja. Yaitu zakat harta, ya, kemudian zakat apa namanya dari perdagangan, ya, ada zakat pertanian, ada peternakan, ya, ada zakat dari hasil tambang, hasil bumi, yang itu 20%. Ya. Nah, kalau di luar aktivitas 5 atau 6 ini, bagaimana? Dokter, spesialis, gajinya besar. Dia tidak termasuk dari 6 ini, 5 ini. Pengacara, advokat, ya, bukan avocado ya, bukan alpukat. Kemudian apa?
profesi-profesi yang lain ya, yang mendatangkan banyak sekali penghasilan, itu bagaimana? Tenaga ahli di perminyakan, di pertambangan, nah gitu. Bukan tambangnya yang dizakati ya, tapi profesional yang bekerja di sektor pertambangan, perminyakan, gas, dan lain sebagainya. Ini bagaimana? Nah, itulah yang disebut dengan zakat profesi. Nah, bagaimana dengan menghitung zakat profesi? Ya, ada dua cara. Ya, bisa dengan memotong 2,5% setiap bulan dari penghasilan kita per bulan. Ya, bisa juga dengan cara menghitungnya sampai 1 tahun. Oke, Eh, itu seperti dikiaskan seperti apa? Seperti zakat harta, zakat mal, bukan zakat mall ya, bukan zakat untuk belanja di mall, tapi zakat mal. Ya, dihitung dulu berapa penghasilan bersihnya. Kalau pendapatan kotornya sudah dikeluarkan kan, untuk biaya hidup, keluarga, kesehatan, pendidikan, asuransi barangkali ya, kalau ada asuransi atau tabungan masa depan untuk ini. Tabungan masa depan pun tabungan hari tua, tabungan pensiun sebenarnya itu ada zakatnya itu. Ya, itu harus karena dia ditabung kan, sifatnya tetap. Nah, ada keuntungan, itu harus dizakati tiap bulan. Atau dihitung per tahun gitu ya. Nah, eh, dengan cara begitu bisa dia keluarkan nanti setiap setahun sekali setelah sampai haulnya, lalu kemudian dia keluarkan zakatnya sebesar berapa? 2,5% sebagaimana zakat harta emas atau zakat emas ya. Seperti itu. Allah alam bisawab. Baik, Baik, Ustaz. pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, bagaimana cara agar kita bisa ikhlas memberikan kepunyaan kita yang terbaik untuk orang lain, Ustaz? Cara agar kita ikhlas memberikan harta terbaik sebagaimana firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebajikan sebelum kamu menginfakkan harta dari apa yang kamu cintai. Nah, bagaimana caranya kita mengikhlaskan? Supaya kita bisa berinfak dengan harta yang kita cintai. Satu, tanamkan keyakinan bahwa semua yang kita miliki itu adalah pemberian dari Allah. Ya, semua. Ya, mata, telinga, jantung, ya, tangan, kesehatan, kita bisa bekerja, kita bisa berpenghasilan, anak istri yang mendukung karir kita, itu rezeki dari Allah. Ya, rumah, properti yang kita miliki, kendaraan yang kita miliki, tabungan emas dan lain sebagainya yang kita miliki, itu semua rezeki dari Allah, bersumber dari Allah. Maka kalau kita sebagai hamba Allah yang baik, yang ikhlas, kita harus menyadari dan menguatkan di dalam diri kita bahwa semua harta itu milik Allah. Lalu ketika kita sedekahkan, kita infakkan di jalan Allah, kita harus yakin, kita harus tanamkan keyakinan bahwa itu tidak akan pernah mengurangi harta kita. Sebaliknya, dia akan menambah keberkahan buat harta kita. Ma naqasa malun min shadaqah. Kata Nabi SAW, tidak akan berkurang harta kalau dia disedekahkan. Ya, tidak akan berkurang. Justru akan bertambah keberkahannya, bertambah lagi bertambah. Kenapa? Karena efek domino dari zakat dan sedekah yang Anda keluarkan itu akan menggerakkan roda perekonomian rakyat. Uang yang Anda berikan, infak yang Anda infakkan, sedekahkan, zakatkan, itu akan diterima manfaatnya oleh fakir miskin. Dan fakir miskin itu akan membeli kebutuhannya sehari-hari. Untuk makanannya, untuk minumnya, untuk sekolah anaknya.
ya, pakaiannya, itu akan menggerakkan roda perekonomian. Ya. Itu akan membawa keberkahan dan itu akan kembali kepada kita. Jadi jangan takut miskin, jangan takut kurang. Justru akan bertambah keberkahan itu. Ya. Dan negara diuntungkan dengan adanya ajaran agama yang menganjurkan kita untuk bersedekah, berinfak, berwakaf. Negara diuntungkan. Berkah kalau kita negara ini ya, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, terutama syariat zakat harus dikembangkan dengan perangkat hukum, ya, perangkat aturan-aturan, kebijakan-kebijakan politik yang berpihak kepada kaum duafa, ya, harus bisa memberikan sanksi kepada orang yang tidak berzakat. Nah, ini kan kelemahan kita. Undang-undang zakat kan baru sebatas apa, himbauan, sukarela, ya. Belum ada sanksi bagi yang tidak berzakat. Nah, ini tolong nanti didorong ya, oleh lembaga-lembaga amil zakat ya. Jadi saya kira itu, keikhlasan itu dimulai dari situ. Yang ketiga, keikhlasan itu ya, Anda harus tanamkan sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa harta yang kekal yang bisa kita miliki, kita bawa sampai mati itu hanya sedekah dan zakat. Itu harta kita tuh yang abadi. So apa? Ma'akalta, ya. Itu apa yang kamu makan itu akan menjadi kotoran. Wama labista, apa yang kalian pakai baju itu akan lusuh, akan hancur. Tapi ma tasaddaqta fa'abqaita. Harta yang kamu sedekahkan itulah harta yang abadi di genggaman tangan saudara. Itu harta yang bisa dibawa mati. Ya. Jadi jangan salah persepsi. Kalau harta itu nggak bisa dibawa mati. Betul. Tidak dibawa mati secara fisik. Harta kita akan jadi warisan buat keluarga. Nggak boleh kita menimbun harta dibawa ke kuburan. Ya nanti dijarah kuburan kita sama maling. Ya. Lebih baik dimanfaatkan oleh ahli waris kita. Ya. Tapi harta yang bisa kita bawa sampai mati adalah harta berupa sedekah yang pernah kita keluarkan. Zakat yang kita keluarkan. Infak, wakaf yang kita pernah berikan di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah harta yang hakiki, yang abadi, yang akan menemani kita di alam kubur dan akan menjadi apa? Pohon yang menghasilkan. Ya, kalau saudara di dunia ini cari pohon duit, mana ada pohon duit? Ya, saudara tanam pohon terus berbuah duit itu mustahil. Tapi pohon duit ya, yang akan bisa kita petik hasilnya itu hanya sedekah yang kita akan petik hasilnya di akhirat. Yang pahalanya itu apa? 700 kali lipat. Subhanallah. Nah, itulah yang akan memotivasi kita untuk terus ikhlas. Untuk kita tidak mengungkit-ungkit pemberian kita kepada orang lain. Kenapa? Karena balasan yang Allah berikan jauh lebih baik daripada yang kita keluarkan untuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga apa? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana meyakinkan orang bahwa zakat itu bisa berdampak langsung bagi kehidupan muzakinya? Oh, ya. Begini ya. Zakat itu kata Allah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Kepada para penguasa, kepada pemerintah, ambillah dari harta-harta orang kaya itu sedekah, harta zakatnya. Jadi itu harus
Ya, harus perintah negara itu. Mengambil zakat itu harus otoritas negara. Ya. Kenapa? Karena itu untuk menjamin eh, terwujudnya jaring pengaman sosial. Ya, kan kita ada BPJS nih, Badan Pengelola apa? Jaminan Sosial kan, atau kesehatan dan sebagainya. Itu jaminan jaring pengaman sosial kita itu dengan zakat. Kalau umat muslim zakatnya benar, sedekahnya benar, infaknya benar, itu negara nggak perlu bikin BPJS. Ya. Kenapa? Karena sudah tercover dari harta zakat kita, dari sedekah kita. Subhanallah. Ya. Jadi tidak perlu rakyat miskin itu ditarik iuran untuk bayar BPJS. Ya. Hanya orang kaya, orang yang mampu, muzaki, dan siapapun yang bisa berinfak dan bersedekah dengan kekuatan ekonomi itulah yang bisa menjadi apa namanya, asuransi sosial bagi seluruh rakyat miskin di negara kita. Akan menjadi jaring pengaman sosial yang sangat efektif kalau dikelola dengan benar dan baik, transparan. Ya. Maka, saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, itu manfaatnya akan kembali kepada kita. Tutohiruhum. Untuk apa? Membersihkan harta. Ya. Watuzakihim. Menyucikan jiwa. Harta kita jadi terbebas dari sifat kikir. Terbebas dari sifat sombong. Jumawa. Kalau biasa orang punya harta banyak, itu sombong. Ya. Ya. Biasa orang kalau punya kelebihan harta itu selalu sombong. Pasti ada dalam hatinya itu sombong. Melihat tetangganya yang miskin, orang yang kurang mampu, itu pasti melihat dirinya itu sombong. Nah, untuk mengikis dan menghilangkan kesombongan di hati orang-orang kaya itu, Allah wajibkan zakat. Allah sadarkan mereka, di dalam harta kalian itu ada haknya orang miskin. Ada haknya anak yatim. Ada haknya orang-orang yang punya hutang yang tidak bisa bayar. Ya, al-gharimin. Ada haknya fuqara. Ada haknya anak yatim. Itu ada haknya sabilillah, ya, untuk membangun pusat-pusat dakwah, untuk membangun apa namanya SDM umat. Itu tanggung jawab kita bersama, gitu ya. Dan itu akan kembali kepada kita. Kalau negara kuat, ekonomi roda ekonomi ini berjalan dengan baik karena efek domino dari zakat, maka itu akan ya manfaatnya kembali kepada muzaki itu sendiri. Kenapa? Kalau dia punya usaha, usahanya akan lancar, profitnya akan jalan terus. Ya. Kenapa? Daya beli masyarakat tumbuh dengan adanya zakat, infak, sedekah. Kemudian, kalau zakat, infak, sedekah ini berjalan dengan baik, maka orang-orang miskin, orang-orang fakir, anak-anak telantar, tidak akan menimbulkan keresahan sosial. Tidak akan membuat orang berpikir untuk mencuri. Dan saudara jadi aman. Kenapa? Karena lingkungan kita sudah terjamin. Makannya, minumnya, kesehatannya, pendidikannya. Sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk berpikir bagaimana caranya kita merebut hak kita dari orang kaya itu dengan cara merampok, dengan cara merampas. Itu keamanan. Dan keamanan itu akan kembali kepada siapa? Kepada si muzaki itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, eh, teman-teman, Bapak, Ibu semuanya. Mungkin untuk kajian kali ini dicukupkan. Selanjutnya adalah closing statement dari Ustadz Fahmi Salim. Pada Ustadz Fahmi Salim, kami persilakan. Baik, terima kasih. Eh,
apa yang ingin saya sampaikan ya, sebagai penutup kita adalah mari kita menjadi hamba Allah yang betul-betul beriman, bertakwa kepada Allah. Ya, ciri orang beriman bertakwa itu disebutkan, kita semua sudah hafal di awal surat Al-Baqarah. Ya, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang beriman kepada yang gaib, beriman pada Allah, malah malaikat, kepada Rasul yang tidak mereka saksikan kehidupan mereka, tidak sezaman dengan itu, iman bil ghaib. Mereka yang mendirikan sholat, mereka yang bayar zakat, mereka yang menginfakkan sebagian rezeki yang dikaruniakan oleh Allah. Itulah ciri orang-orang yang bertakwa. Maka mari ya, menutup akhir tahun 2023 ini, mari kita tingkatkan kualitas kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Takwa bukan hanya beriman kepada rukun iman yang 6. Takwa bukan hanya sholat, zakat, puasa, dan haji, tapi juga berzakat dan berinfak. Insya Allah, dengan kita berzakat dan berinfak, sedekah, kita akan menguatkan negara kita akan menguatkan sumber daya manusia umat Islam, kita akan menguatkan seluruh aspek sektor real berjalan, dan manfaatnya akan kembali kepada kebaikan dan kemaslahatan kita, juga kepada maslahat bangsa dan negara kita. Karena Islam adalah ajaran yang universal, Islam adalah ajaran yang bersumber dari wahyu Allah, yang menjamin keamanan dan kedamaian, yang terbebas dari rasa lapar dan rasa takut. Falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sembahlah Allah, Tuhan pemilik Ka'bah ini, yang telah memberi mereka makan, mengenyangkan perut mereka, mengamankan mereka dari rasa lapar, wa amanahum min khauf, dan mengamankan mereka, menjauhkan mereka dari rasa takut. Demikian, mudah-mudahan Allah senantiasa membersamai kita, dan kita senantiasa membersamai Allah dengan mematuhi, menjalani semua perintahnya, dan menjauhi larangan Allah. Semoga kita masuki tahun baru menjadi hamba Allah yang lebih baik, lebih bertakwa, lebih bermanfaat, lebih dirasakan manfaatnya untuk umat Rasulullah SAW dan seluruh umat manusia. Allah alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia,
juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan gedung pusat dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.